wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abioga Priyambudi, NPM 207006516001, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, kelas R01, dosen pengampu Pak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Baik, di video hari ini saya akan membuat tugas 2 sebelum UAS, yaitu tentang merangkum dari bab 1 sampai dengan bab 14. Itu pilih salah satu. Saya memilih bab 11 yang berjudul data input atau output. Baik, kita simak saja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini saya akan membahas mengenai tugas 2 sebelum UAS, yaitu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abioga Priyambudi, NPM 207006516001, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dosen pengampu yaitu Pak Ari Gunawan, Eskom MMSI, kelas R01, Prodi Sistem Informasi. Baik, kita lanjut. Nah, sebelumnya saya akan merangkum atau membahas mengenai bab 11. Apa sih bab 11 itu? Yaitu unit input dan output. Yang pertama, evolusi media penyimpanan data. Komputer hanya bisa bekerja bila ada perangkat input atau input device yang berfungsi untuk memasukkan perintah untuk kemudian diproses dan hasilnya akhirnya akan ditampilkan oleh perangkat output atau output device. Tanpa adanya input dan output, komputer hanyalah mesin tak berguna. Baik input ataupun output merupakan bagian komputer yang masuk dalam sistem mikroprosesor. Keduanya memiliki fungsi yang sama pentingnya. Jika salah satunya tidak ada, maka bisa dipastikan tidak akan bisa bekerja. Masalahnya, tahukah kamu apa input dan output dalam sistem komputer? Tulisan ini akan mengulas keduanya, lengkap dengan contohnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai input. Pengertian input ialah merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa signal data maintenance atau signal input. Biasanya, signal input berupa data yang masuk dalam mikroprosesor sederhana. Perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer, sedangkan output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, maupun dipahami. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai contoh perangkat input. Yang pertama di sini ada keyboard. Keyboard merupakan bagian dari input device yang berfungsi memasukkan perintah berupa karakter atau kombinasinya. Keyboard adalah papan ketik yang terdiri dari jajaran tombol huruf A sampai Z dan tombol angka 0 sampai 9 serta tombol perintah seperti F1 sampai F9, CTRL, Shift, dan masih banyak lagi. Jenis keyboard ini ada beragam sesuai dengan perkembangannya, tetapi yang paling umum adalah keyboard QWERTY. Nah, di sini ada contoh keyboard. Di sini ada kayak karakter maupun huruf-huruf maupun ada F1 sampai dengan F9. Kita lanjut. Contoh yang kedua yaitu mouse. Mouse merupakan bagian dari input device juga yang berguna untuk menggerakkan kursor atau pointer pada layar monitor yang kamu miliki. Nah, berikut ini adalah contoh dari mouse. Kita lanjut. Yang ketiga ada joystick. Joystick juga termasuk dari input device. Joystick digunakan hanya untuk bermain game, tidak bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Nah, ini contoh joystick jika kita bermain game menggunakan laptop atau PC. Nah, di sini yang keempat ada scanner. Scanner juga sama. Dia seperti dengan mesin fotokopi yang berfungsi untuk mengcopy teks, gambar dalam bentuk digital. Scanner memiliki beberapa macam yaitu flatbed scanner, ND scanner. Nah, ini contohnya yaitu scanner dengan merek Canon. Nah, yang kelima yaitu ada light pen. Light pen merupakan sama dengan perangkat device yang berguna untuk menggambar grafis atau teknik di komputer. Komputer akan membaca light pen dengan sensor yang dimiliki. Biasanya seorang teknisi yang mempunyai light pen. Nah, ini contohnya light pen. Dia kalau misalkan itu akan menyala. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu outputnya.
Output merupakan komponen perangkat komputer atau laptop yang fungsinya memperlihatkan hasil. Output bertugas untuk menampilkan data yang sudah diproses oleh prosesor. Sebelumnya data diambil oleh input device. Output device juga masuk dalam perangkat primer pada komputer karena tanpa seperangkat ini komputer tidak akan bisa digunakan. Bayangkan saja kalau kamu mengetik nama kamu di keyboard komputer tetapi tidak muncul di layar, maka tidak akan tersedia. Nah, di sini ada contoh dari perangkat output. Yaitu yang pertama ada printer. Printer merupakan bagian dari output device yang berguna untuk mencetak hasil dari proses atau perintah dalam bentuk kertas. Kamu pasti sudah mengenal printer. Dan hingga saat ini printer berkembang mengikuti zaman. Contoh printer yang saat ini digunakan adalah printer inkjet, printer laserjet, dan printer dot matrix. Nah, ini contohnya yaitu printernya dengan merek Epson. Di sini sudah sudah dicetak, yaitu ada berbagai macam warna dan bentuk yang sesuai dari yang tadi kita bikin. Selanjut yaitu yang kedua, di sini ada monitor. Komputer tak akan pernah bisa dipisahkan dengan namanya monitor. Monitor merupakan bagian dari output device yang berguna untuk menampilkan beberapa macam data yang ingin diketahui oleh para pengguna komputer. Data yang ditampilkan pada monitor merupakan olahan data yang berada di perangkat penyimpanan, kemudian diproses oleh prosesor. Rancangan monitor dulu cuma dapat memperlihatkan data DOS sebab sistem operasi yang ada baru dikenal DOS. Akan tetapi saat ini telah ada rancangan GUI di mana pemakaian lebih dimudahkan dalam menjalankan komputer sebab manfaat serta pemrosesan data diperlihatkan dengan gambar. Nah, ini contohnya gambar monitornya seperti ini. Lanjut. Lalu di sini kita membahas mengenai speaker. Speaker termasuk juga output device yang berfungsi mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu. Biasanya speaker lalu digunakan di warnet dan tempat-tempat yang menyewakan komputer untuk bermain game. Di era modern seperti sekarang ini, speaker sudah mempunyai spek yang berbeda-beda dan lebih canggih. Mulai merek terkenal hingga merek lokal menawarkan berbagai macam speaker. Nah, ini contohnya speakernya. Lanjut, yaitu di sini ada proyektor. Proyektor merupakan bagian dari perangkat luar yang berfungsi untuk menampilkan data atau gambar kepada audiens. Proyektor biasanya ada di ruang meeting, ruang rapat, ruang kelas yang ada di sekolah maupun perusahaan. Di era modern seperti ini, sekarang proyektor semakin canggih dan sangat dibutuhkan untuk presentasi. Nah, ini contohnya proyektornya dengan remote-nya. Kita bisa atur sesuai dengan layar yang kita inginkan maupun cahayanya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai plotter, merupakan output device pada komputer dengan cara kerja yang sama seperti printer. Bedanya plotter itu digunakan untuk mencetak kertas yang punya ukuran sangat besar seperti kertas A1, A2, dan A3. Sehingga umumnya plotter ini digunakan untuk mencetak peta atau poster dan banner. Kamu juga bisa membuat MMT dengan plotter ini. Nah, ini hasilnya dengan mencetak plotter. Maka kita akan menampilkan sesuai dengan yang kita butuhkan tadi. Lalu kita akan membahas mengenai headset atau headphone. Headset juga termasuk output untuk mendengarkan data berupa suara atau visual dari komputer bagi para pengguna komputer. Biasanya headset digunakan di internet agar saat kita memainkan musik atau menonton film tidak mengganggu pengguna lain. Nah, ini contoh-contohnya berupa dan ada juga nama-namanya. Nah, headphone ini seperti ini contohnya. Kalau earphone dia kecil, dia hanya bisa digunakan untuk hal-hal kayak misalkan di HP dan juga di laptop. Ini ada juga headset dan handsfree. Mungkin itu saja penjelasan atau rangkuman dari tugas 2 organisasi dan arsitektur komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai video dari bab 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.